Emak, aku membuka pagar dan mencium punggung tangan emak. Emak membalas dengan memelukku. Gimana kabarmu, Sar? Maaf, emak datang lagi. Alhamdulillah, baik, mak. Aku malah suka emak datang. Lalu pelukan dilepas. Mak, Mas Ismail mencium punggung tangan emak. Emak senang, nak Ismail tampak sehat. Alhamdulillah, mak. Oh ya, bapak mana? Iya, mak, bapak mana? Tanyaku juga. Bapak di kampung, gak ikut. Maklumlah, ternak kambing makin banyak. Kami melangkah masuk. Emak membawa 2 dus barang, dan entah apa isinya selain tas yang aku yakin pasti berisi baju. 2 dus itu dibawa Mas Ismail masuk. Ada sebuah kantong kresek hitam berisi petai dan buah singkong. Barusan kulihat sebelum menenteng kantong itu masuk. Setelah masuk, aku segera menutup pintu dan kami langsung ke ruang tengah. Bu Besan, sapa emak ramah ke Mami. Yah bu, sendirian, tanya Mami tanpa berdiri menyambut ataupun bersalaman. Iya, Papa gak bisa datang karena ngurusin ternak kambing. Oh, jadi bapak kambing ya, Mi? Hehehe. Tiba-tiba Ririn berucap, lalu terkekeh mencemooh. Mami menanggapi ikut terkekeh hingga emak langsung terdiam dan mengalihkan pandangan padaku. Tahu aja kamu, Rin. Mami terlihat senang menyambung perkataan Ririn. Astagfirullahalazim, tidak bisa begini. Orang tuaku dihina. Kenapa aku masih diam? Tak peduli Mami berstatus mertua, tapi jika ia menghina orang tuaku, maka status bukan hal yang penting. Mami, Mas Ismail menegur maminya. Ismail, ini hanya bercanda kok. Lagian, kita harus menyambut mertuamu dengan tawa senang hati. Bukankah begitu, Bu Besan? Tanggap Mami sambil duduk menyilangkan kaki, seolah kedatangan emakku tidak berarti. Oh, hanya itu tanggapan emak. Aku tahu, emak tersinggung. Wah, teman Mami sangat berpendidikan ya. Aku mulai membalas. Iya dong, Ririn seorang dokter loh. Bangga sekali ia mengatakan profesi Ririn. Saking tingginya pendidikan seorang dokter Ririn hingga tak berakhlak. Mungkin kambing lebih berakhlak ketimbang dia. Hahaha. Emak juga ikut tertawa. Apa kamu bilang? Ririn langsung berdiri. Mami, menantumu sangat keterlaluan. Rengeknya mencari pembelaan. Maaf, nak ini siapa ya? Tanya emak ke Ririn. Iya hanya teman Mami, mak, jawab Mas Ismail. Alhamdulillah, ucap emak seketika. Loh, emak malah berucap, mungkin bersyukur karena Ririn bukan anggota keluarga sini. Ya Sarah, kita harus bersyukur karena Mami mertuamu hanya punya satu teman seperti dia. Coba kalau banyak, bisa-bisa rumah sebesar ini akan sering dilanda bencana yang membawa pengaruh buruk. Ngakunya dokter, tapi kok sikapnya lebih parah dari si Jojot. Cerocos emak terdengar semangat. Jojot siapa, mak? Baru kali ini aku dengar nama itu. Perasaan saudara atau tetangga di kampung tidak ada yang namanya Jojot. Dengar baik-baik nih ya. Aku menanggapi mengangguk. Jojot, kambing banci yang baru dibeli bapak, Sarah. Masa badan gede dan terlihat sehat, tapi nggak kawin-kawin. Padahal nih ya, kambing betina banyak loh. Aneh kan ya? Kambing jantan, ucapku serempak dengan Mas Ismail. Ho-oh, emak mengangguk serius. Hahaha. Aku dan Mas Ismail tak bisa menahan tawa hingga kami tertawa terbahak-bahak.
Baru kali ini kulihat Mas Ismail tertawa sekencang itu. Aku pulang dulu, Mi. Ririn mengambil tasnya, lalu melangkah ke pintu. Tunggu, Rin. Ririn tidak peduli dan terus melangkah. Terlihat wajahnya sangat cemberut dan memerah. Bisa jadi ia malu. Emak dilawan. Biar dari kampung bukan berarti emak takut sama orang kota berpendidikan. Bahkan emak punya akal banyak melawan kata-kata. Sepertinya aku perlu belajar nih. Bu Besan, Ririn adalah adik temanku yang sangat diperhitungkan. Mungkin ini perlu diketahui. Mami bangkit berdiri, ucapan yang terdengar menekan. Mak, ayo ke kamar, istirahat, ucap Mas Ismail. Bisa jadi berusaha menghindari masalah. Ya, Nak Ismail. Bu Besan, maafkan atas kelancangan ucapanku barusan. Emak berusaha tetap ramah. Gak apa-apa, Bu Besan. Santai aja. Lagian mungkin ini akan segera berakhir, karena pesan Amel sudah dilaksanakan, hingga Ismail tidak perlu merasa berhutang. Aku langsung menatap Mas Ismail. Apa maksud maminya? Apakah pernikahan ini sekedar memenuhi keinginan Kak Amel agar ia merasa tak berhutang? Semacam memenuhi wasiat. Kok bicara gitu, Bu Besan? Tanya emak. Tentu emak sangat tahu cerita tentang Kak Amel. Mami malah memalingkan wajah. Pandangan emak dialihkan ke Mas Ismail. Nah Ismail, pernikahan itu bukan mainan. Apakah benar yang dikatakan Bu Besan, kalau ini hanya sekedar untuk memenuhi pesan almarhum? Mak, sekarang Sarah istriku, jawab Mas Ismail. Jawaban yang ngambang, dan bahkan aku merasa perkataan mami ada benarnya. Seketika hatiku dihampiri rasa kecewa dan sedih. Apakah ini kenyataan yang seharusnya aku sadari, namun dibutakan karena merasa mulai mencintai Mas Ismail? Atau aku terlalu bodoh yang tak menyadari, karena sudah jelas dari awal pernikahan ini lantaran keinginan almarhum Kak Amel. Tidakkah ada rasa cinta sedikit pun untukku, Mas? Batinku menahan air mata agar tidak terlihat lemah. Ismail, sebaiknya jamu mertuamu dengan baik. Bagaimanapun juga, Emak Sarah sudah datang dari kampung. Sebaiknya biarkan istirahat dulu. Mas Ismail tidak menjawab perkataan maminya, hanya menghela nafas besar sambil melihat ke emak. Entah apa yang ia pikirkan, bisa dilihat kekalutan dari wajahnya. Bu Besan, anggap saja seperti rumah sendiri. Kalau butuh sesuatu, panggil pembantu, dan semuanya akan tersedia tanpa perlu kita mengeluarkan tenaga, karena mereka sudah digaji. Nikmati hidup enak selagi di sini. Aku permisi dulu, karena juga harus istirahat. Besok ada kegiatan sosial menyumbangkan nasi kotak ke beberapa panti asuhan, ujar mami ke emak. Lalu mami berlalu menuju kamarnya. Tas yang dijinjing emak terlepas. Mata emak berkaca menatapku. Aku tahu maksud tatapan emak. Luka seorang ibu diperlakukan rendah oleh Besan. Bahkan aku lebih terluka karena merasa pernikahan ini hanya karena memenuhi keinginan Kak Amel, seperti membayar hutang. Sarah, seharusnya kamu sadar, duda kaya tanpa anak seperti Mas Ismail bisa dapatkan yang lebih darimu. Ririn saja seorang dokter dan cantik tidak dinikahi. Apa kurangnya Ririn hingga Mas Ismail memilih kamu? Sadarlah, Sarah. Mak, ayo kita ke kamar istirahat, ajak Mas Ismail. Emak masih terpaku diam. Bi, bawakan tas emak ke kamar.
Tita Mas Ismail pada pembantu. Lalu pembantu tergopoh-gopoh menghampiri dan mengambil tas emak. "Sarah, ayo bawa emak ke kamar, biar istirahat." "Ya mas," jawabku. "Ayo mak, ajakku ke emak." "Ya," jawab emak pelan, menuruti arah langkahku menuju kamar tamu. "Sarah, kantong dan 2 dus itu buat sini. Itu ada kerupuk jengkol, singkong, jagung, dan bawang. Dus 1 lagi ada cabai dan jahe." "Ya mak," jawabku, lalu menoleh ke Mas Ismail. "Mas, 2 dus itu biar dibawa bibi ke dapur aja." "Ya Sarah, biar aku bawa ke dapur dan kamu bawa emak ke kamar istirahat." Kantong yang aku jinjing diberikan ke Mas Ismail. "Mak, mau mandi air panas? Biar bak mandinya aku isi dulu. Aku menuju kamar mandi kamar ini." "Nggak usah Sarah, mak nggak biasa mandi malam." Aku menutup lagi pintu kamar mandi. Emak duduk di tepi ranjang, terpana menatapku. Sangat terlihat menatap sedih, dan aku tahu apa yang emak pikirkan. Tapi aku berusaha tetap menunjukkan wajah biasa saja agar tidak terlihat sedang terpuruk. Mas Ismail suami pilihanku, dan apapun resikonya harus ditanggung tanpa membebani orang tua. "Aku akan bawakan makan malam. Mak istirahat saja." Aku melangkah ke pintu, ingin keluar. "Emak nggak lapar, Sarah." Lagi-lagi emak menolak tawaranku. Ini semakin membuatku sedih. Aku duduk di samping emak dalam keterdiaman, tak tahu harus bicara apa. Karena menata hati sendiri saja sulit. Andaikan emak tak di dekatku, mungkin sudah menangis dalam luka hati karena merasa dipermainkan. Jika ada yang memukul badanku hingga sakit, mungkin tak separah merasakan sakit hati ini. Menyerang hati adalah sakit yang sulit disembuhkan. "Panggilkan cucuku, Sarah. Ibu kangen padanya," ujar emak membubarkan keheningan. Astaga, aku belum cerita ke emak dan bapak kalau Tia tak mau tinggal di sini dan memilih di rumah Ibu Mas Arga. "Tia tidak di sini, Mak." Emak langsung menoleh padaku. "Di mana?" tanya emak. Di rumah Ibu Mas Arga," jawabku pelan sambil menunduk. "Kapan ia balik ke sini?" Nggak tahu, Mak." "Nggak tahu?" Alis emak bertaut seperti tatapan selidik. Aku terdiam lagi karena bingung harus menjelaskan. Pasti emak menyalahkanku karena diam saja tanpa berbuat apa-apa. Padahal aku sedang mengusahakan agar Tia balik lagi ke rumah ini. Tapi aku belum dapat caranya dan masalah lain muncul tanpa terduga. "Apa yang terjadi, Sarah? Kenapa kamu bisa tahan hidup di rumah besar ini sementara putrimu di rumah mantan mertuamu?" Itu karena..." Mendadak lidah ini keluh berucap. Aku hanya berusaha agar masalah rumah tanggaku tidak melibatkan orang tua. "Biarlah emak mendengar yang baik-baik saja," jawab emak. "Sarah, jangan gugup seolah mencari cara berdusta. Emak dan bapak tak pernah mengajarkan kamu jadi manusia pembohong." "Mak, Sarah nggak bohong, hanya belum sempat cerita." Setiap kali aku berusaha membalas tatapan mata emak, mendadak aku tak sanggup dan memalingkan pandangan. "Kalau kamu tak mau cerita, sana tidurlah. Mak tunggu keteranganmu sampai besok pagi. Jika masih diam, emak akan jemput Tia dan tanyakan langsung." Emak mulai berbaring. "Jika Ismail membuat Tia tak nyaman di sini,
Biarlah mak bawa Tia sekolah di kampung aja, daripada dengan keluarga Arga yang memberi contoh yang tak baik. Jangan sampai Tia lama-lama di sana dan mempengaruhi pola pikirnya, hingga apa yang dilakukan Arga adalah sesuatu yang benar atau tidak berdosa. Emak berbaring membelakangiku yang duduk di tepi ranjang. Ini kesalahanku. Pernikahan ini membuat aku jauh dari putriku. Awalnya mengira dengan menikah dengan duda kaya tanpa anak akan menjadikan Tia spesial di rumah ini. Tapi kenyataannya tidak. Sudah berhari-hari Tia di rumah ibu mantan mertua, tidak ada sepatah kata pun dari mulut Mas Ismail menanyakan kabar anakku, kecuali hanya sekali saja kala ketahuan Tia minggat. Apakah benar jika pernikahan ini hanya sekedar memenuhi hutang wasiat pada almarhum Kak Amel? Sambil melangkah menuju ruang makan, aku menyeka air mata yang susah payah ditahan di depan emak. Rencana mau mengambil makanan lalu membawa ke kamar emak. Biar emak bilang tak lapar, tetap aku ambilkan. Jika seandainya benar pernikahan ini hanya sekedar memenuhi keinginan Kak Amel, maka aku siap dengan status janda untuk yang kedua kalinya. Mungkin aku akan kembali ke kampung dan tak akan pernah menginjakkan kaki di kota ini lagi. Karena luka hati sulit sembuh. Meskipun aku terlihat kuat dari luar, tetap saja aku wanita punya perasaan. Tapi gak gitu juga, Mi. Emak Sarah baru datang dari kampung. Tapi cukup, Ismail. Mami sudah menuruti keinginanmu sebelumnya agar merestui menikah dengan wanita dari keluarga kampungan itu. Dek, langkahku langsung terhenti mendengar percakapan Mas Ismail dan Mami di ruang makan. Aku masih berdiri di samping lemari hingga mereka tidak melihatku. Mi, masalahnya Sarah sudah menjadi istriku. Bukankah ada perjanjian sebelumnya? Dan kini kamu harus menepati janji itu. Air mata ini luruh lagi. Dalam semalam saja, mimpi indah berubah jadi mimpi terburuk dalam hidupku. Jika dulu Mas Arga selingkuh dengan Pak Rudi dan bertahun-tahun membohongiku, tak seperti yang kurasakan sekarang. Hatiku hancur, aku sangat terluka, dan bahkan lebih terluka dari sebelumnya. Haruskah aku menghujat diri sendiri dengan kata bodoh karena tertipu lagi? Haruskah aku menendang dan menampar mereka agar hati ini sembuh? Haruskah aku menjerit dengan rasa luka dan kecewa? Haruskah aku menangisi lelaki yang kini jadi suamiku dan juga yang berhasil masuk ke hati, hingga rasa cinta ini berhasil ibarat bunga baru berkembang, tiba-tiba dipaksa untuk gugur. Tuhan, jika kisah hidupku adalah takdir agar membuat raga dan hati ini lebih kuat dalam menjalani rintangan, aku ikhlas menikmati luka tak ini, menikmatinya hingga suatu saat aku yakin luka ini akan hilang seiring bertambahnya usia dan jauh darinya. Mungkin. Jangan menangis, Sarah. Hidupmu belum berakhir dengan kisah dunia yang belum tahu ujungnya. Batinku menyeka air mata, lalu melangkah ke kamar. Tia, maafkan Mama, Nak. Bersambung.